Badan Pengelola Investasi dan Antara resmi melarang PT KAI untuk melakukan impor kereta api maupun lokomotif dari luar negeri. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bagi PT Inka untuk segera mengambil alih seluruh kebutuhan transportasi rel nasional. Namun di tengah ambisi kedaulatan industri tersebut masih banyak sejumlah catatan bagi kesiapan manufaktur kereta api kebanggaan Indonesia ini. Beginilah kesibukan PT Inka di Madiun, Jawa Timur. Suara besi yang saling beradu hingga percikan api las menunjukkan kesibukan perusahaan untuk memenuhi pesanan platform lokomotif dari UGL Australia, gerbong datar untuk Kiwi Rail Selandia Baru, dan kebutuhan kereta penumpang PT KAI. Sejak beroperasinya pabrik PT Inka di Banyuwangi, beberapa pekerjaan seperti pembuatan kereta rel listrik dan gerbong datar untuk Sumatera dialihkan ke sana. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dilalui oleh PT Inka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah ekosistem industri kereta api nasional yang belum terbentuk secara sempurna di dalam negeri. Saat ini, beberapa komponen dengan tingkat presisi tinggi masih bergantung terhadap impor dari luar negeri, sehingga berakibat pada biaya produksi yang tinggi. Nah, untuk menuju ke sana tentunya kami berharap dukungan yang konsisten, ya, baik dari sisi mungkin pendanaan, dari sisi pengembangan industri dalam negeri, kemudian juga keberlanjutan keberlanjutan pasar atau pesanan, ya, tentunya pesanan yang berkelanjutan sehingga kami bisa mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi, kemudian dukungan terhadap program inovasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi yang kuat di antara berbagai pihak, ya, mulai dari produsen, kemudian operator, kemudian juga regulator, dan juga tentunya dukungan yang kuat juga dari pemerintah. Ambisi untuk berdaulat di rel sendiri bukan tanpa hambatan. Standar tinggi yang diterapkan masyarakat pada transportasi publik menjadi ujian berat bagi PT Inka. Beberapa kendala KRL buatan dalam negeri di lintas Jabodetabek sempat memancing kritik serta keraguan publik akan kualitas manufaktur dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, pihak PT Inka menyatakan terbuka terhadap setiap masukan. Tentunya kami sangat berterima kasih atas komplain, atas masukan, kritikan, dan segala bentuk usulan perbaikan yang disampaikan kepada kami, ya. Kami sebagai produsen tentunya sangat berterima kasih atas masukan ini, dan kami berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan ini bekerjasama dengan operator, bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan agar perbaikan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kebijakan stop impor memang menjadi angin segar bagi kedaulatan industri. Namun ia ibarat dua sisi mata uang yang membutuhkan kesiapan matang. Menurut Akademisi Politeknik Negeri Madiun, Alfi Tranggonon, efek domino ekosistem nasional hanya akan tercipta jika pemerintah berani berkomitmen total. Tak sekedar dukungan dana, tapi juga penguatan logistik hingga kualitas sumber daya manusia yang terintegrasi. PT Inka juga dituntut lebih lincah dalam menangkap teknologi yang spesifik agar mampu menyodorkan solusi tepat guna bagi operator kereta api di dalam negeri. Kalau memang ada suatu kondisi seperti itu, ada merek atau hasil karya negara lain yang memang harus ada yang digunakan untuk operator, mungkin dari situ Inka menurut saya harusnya beradaptasi, melihat suatu kebutuhan apa yang tidak ada di Inka, sehingga bisa dalam tanda kutip menggantikan posisi produk-produk yang dari luar negeri. Seperti itu. Karena memang dalam teknologi kereta api itu kan lambat laun akan berkembang dengan suatu teknologi. Tapi kan teknologi itu akan menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan pasar. Misalnya contoh, di Indonesia ini karakter geografinya seperti apa, jalurnya seperti apa, lebar gapnya seperti apa, itu kan akan menyesuaikan produk yang dihasilkan oleh Inka untuk kebutuhan operasionalnya. Proses purwarupa produk PT Inka perlu didorong hingga tahap uji coba ekstrim, bukan sekedar pada model statis mata. Langkah ini krusial agar setiap unit yang dihasilkan memiliki performa yang lebih terukur.
Dengan menguji pada kondisi operasional yang sebenarnya, segala kendala teknis dapat terdeteksi dan dibenahi lebih awal sebelum kereta benar-benar melayani masyarakat. Sebagai industri manufaktur yang berdiri hampir selama 45 tahun, masih banyak hal yang dapat ditingkatkan dan disempurnakan untuk memajukan perkeretaapian nasional. Semuanya memerlukan kerjasama yang harmonis dan kolaboratif dari operator, regulator, maupun industri pendukungnya. Rizky Fajar Novanto, Dwi Ari, Madiun, Jawa Timur.